Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Keamanan dan Imunogenisitas Vaksin Tifoid Polisakarida Konjugasi Dipteria Toksoid pada bayi dan anak usia di bawah 24 bulan. Kajian khusus aktivasi respon imun bergantung sel T. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah sebagai anak konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Agus. Baiklah, saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudari selama 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Agus Firmansyah, spesialis anak konsultan. Izinkan saya untuk share screen, Prof. Apakah sudah terlihat? Ya. Terima kasih Profesor Dr. spesialis anak Agus Firmansyah, spesialis anak konsultan. Saya akan membacakan ringkasan saya yang berjudul Keamanan dan Imunogenisitas Vaksin Tifoid Konjugasi VDT pada anak usia di bawah 24 bulan, kajian khusus aktivasi respons imun bergantung sel T. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi enterik sistemik yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yang ditularkan melalui rute orofekal dan manusia merupakan satu-satunya reservoir. Salmonella typhi menjadi penyebab 60% sampai 80% kasus infeksi tifoid pada manusia. Walaupun sangat jarang ditemukan di negara maju, demam tifoid masih menjadi masalah di negara berkembang dan sering disertai komplikasi dan mortalitas. Insiden penyakit demam tifoid secara global sudah mengalami penurunan, namun masih tetap cukup tinggi. Tahun 2017, insiden demam tifoid masih di atas 14 juta dengan angka kematian di atas 135.000. Penelitian di Asia memperlihatkan bahwa banyak negara Asia merupakan negara endemis demam tifoid seperti India, Pakistan dengan insiden tinggi atau di atas 100 per 100.000 kasus per tahun, termasuk Indonesia dengan insiden usia 2-4 tahun sebesar 148 dan 5-15 tahun sebesar 180 per 100.000 per tahun. Demam tifoid jarang ditemukan pada anak di bawah usia 24 bulan, namun biasanya memiliki gejala lebih berat dan berakibat fatal dan menyebabkan resistensi obat ganda. Data dari Strategic Advisory Group of Experts di 15 negara Afrika, Asia, dan Amerika memperlihatkan bahwa di antara kasus demam tifoid pada usia 0-60 bulan ditemukan 30%-nya adalah anak di bawah 2 tahun dan 2,9% di bawah 6 bulan. Beberapa penelitian di Indonesia melaporkan bahwa kasus demam tifoid pada anak, baik penelitian di rumah sakit maupun di komunitas, memperlihatkan bahwa demam tifoid ditemukan juga pada anak di bawah 5 tahun, bahkan bayi di bawah 24 bulan dan dengan usia termuda di bawah 5 bulan. Beberapa tantangan yang terkait demam tifoid adalah keterbatasan fasilitas deteksi dini, diagnostik, dan tata laksana tifoid, khususnya di negara berkembang dan endemik tifoid. Hal ini menyebabkan masih tingginya angka kejadian demam tifoid, komplikasi, dan kematian, khususnya di bawah 2 tahun. Kasus demam tifoid juga berhubungan dengan pola hidup, sehat, dan sanitasi di rumah, sehingga ini adalah masalah di negara berkembang, sehingga vaksinasi tifoid menjadi jawaban untuk pencegahan ini. Imunisasi tifoid penting juga diberikan pada anak di bawah 24 bulan, terutama di negara endemis tifoid. Vaksin tifoid pertama adalah Heat Phenol Activated Whole Cell, namun sudah dihentikan karena kejadian pasca imunisasi yang cukup banyak. Generasi kedua adalah vaksin polisakarida kapsular bilateral atau VPS dan vaksin tifoid oral yang terbukti aman dan digunakan di berbagai negara di dunia, namun sayangnya tidak menghasilkan respons imun untuk anak di bawah 2 tahun. Sehingga vaksin ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 24 bulan.
Untuk menghasilkan respon imun yang baik pada kelompok usia di bawah 24 bulan, diperlukan vaksin yang dapat mengkonversi respons imun tidak bergantung sel T atau T cell independent response menjadi respons imun bergantung sel T atau T cell dependent response. Respons imun bergantung sel T akan mengaktifasi sel T dan akhirnya menghasilkan antibodi yang lebih kuat. Beberapa vaksin tifoid konjugasi telah diproduksi seperti vaksin VREPA, vaksin CRM197, dan TIP-BARTICV dengan berbagai protein karier. Namun target utama penggunaan vaksin tifoid adalah di daerah endemis tifoid di negara berkembang, sehingga diperlukan vaksin dengan harga yang lebih terjangkau, aman, dengan kualitas dan efikasi yang tetap baik. Difteri toksoid atau toksoid difteri menjadi salah satu pilihan protein karier selain harganya murah, aman, dan terjamin kualitas dan efikasinya. Imunisasi tifoid belum masuk dalam jadwal imunisasi Kementerian Kesehatan RI, namun telah terdapat dalam jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena vaksin tifoid yang tersedia di Indonesia saat ini adalah vaksin tifoid polisakarida atau VPS, maka vaksin ini hanya dapat diberikan di atas 24 bulan dengan pemberian diulang setiap 3 tahun. Uji klinis vaksin tifoid polisakarida VDT pertama kali dilakukan di 2 negara, yaitu Filipina dan Indonesia. PT Bio Farma mendapatkan teknologi dari IVI atau International Vaccine Institute dan mengadopsi proses produksi vaksin ini di laboratorium Bio Farma untuk menghasilkan vaksin tifoid polisakarida konjugasi VDT. Uji klinis fase 1 telah dilakukan di Jakarta dan terbukti aman untuk dewasa 18-40 tahun dan anak 2-5 tahun. Pemberian 1 dosis sudah cukup untuk menghasilkan serokonversi dan meningkatkan GMT. Namun, uji klinis ini belum pernah dilakukan untuk anak di bawah 24 bulan dan belum pernah diketahui keamanan dan kemampuannya untuk menghasilkan imunogenisitas pada kelompok usia ini. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin polisakarida, tifoid polisakarida konjugasi VDT aman, mampu menimbulkan imunogenisitas, menimbulkan respons bergantung sel T pada pemberian di bawah usia 24 bulan. Berikut adalah kerangka teori dari penelitian ini dan berikut adalah kerangka konsep untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi eksperimen time series design dengan data sebelum dan pada 30, 3, 7, serta 28 hari pasca penyuntikan vaksin tifoid polisakarida konjugasi VDT. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penelitian selesai 2019 dengan subjek penelitian bayi dan anak usia 6 bulan sampai 24 bulan yang ikut dalam penelitian fase 2 vaksin tifoid polisakarida konjugasi VDT dan sesuai dengan kriteria inklusi eksklusif dengan jumlah sampel minimal 57 subjek. Pengambilan darah dilakukan sebelum penyuntikan dan dipisahkan menjadi 2 bagian untuk pemeriksaan kadar IgG VDT di laboratorium uji klinis Bio Farma dan untuk pemeriksaan persentase CD4 yang mengekspresikan sitokin interleukin 2 dan interferon gamma di laboratorium patologi klinik RSCM. Subjek kemudian diberikan vaksin VDT dan dicatat KIPI pada 30 menit, 3, 7, dan 28 hari setelah penyuntikan dan pemeriksaan darah yang sama dilakukan setelah 28 hari. Sebanyak 57 subjek penelitian mengikuti penelitian ini hingga selesai. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok usia 6-12 bulan dan 12 bulan sampai 24 dalam hal KIPI yang dilihat dari reaksi segera, reaksi 3, 7, dan 28 hari, reaksi lokal maupun reaksi sistemik. Gambar ini memperlihatkan bahwa nyeri merupakan reaksi lokal tersering, namun semua menghilang dalam 48 jam. Hal ini sesuai dengan penelitian lain seperti vaksin TIP-BARTICV maupun penelitian vaksin VDT di Filipina dan di Indonesia. Sedangkan untuk reaksi sistemik tersering adalah demam. Mayoritas demam berintensitas ringan dan hanya terdapat 3 kasus dengan intensitas berat, namun mereda dalam 3 hari. Hal ini juga sejalan dengan penelitian TIP-BARTICV dan penelitian di Filipina dan Indonesia. Dan hingga penelitian ini selesai tidak didapatkan KIPI serius, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan vaksin ini aman untuk usia 6 bulan sampai 24 bulan. Vaksin tifoid konjugasi VDT juga terbukti mampu menimbulkan serokonversi 100% pada usia 6-12 bulan dan 96,8% pada 12-24 bulan, dan hal ini sejalan dengan beberapa penelitian lainnya yang mampu menimbulkan serokonversi lebih dari 95%.
Diagram ini memperlihatkan bahwa pasca pemberian vaksin tifoid, terbukti mampu meningkatkan kadar IgG anti-V secara berbeda bermakna, baik secara keseluruhan usia maupun berdasarkan kelompok usia 6-12 bulan dan 12-24 bulan. Nilai IgG pasca imunisasi kelompok 6-12 bulan berbeda secara bermakna dibandingkan usia 12-24 bulan. Gambar ini memperlihatkan GMT pre-imunisasi antara kelompok 6-12 bulan dan 12-24 bulan tidak berbeda bermakna. Namun, nilai kelompok usia 12-24 bulan relatif lebih tinggi. Pasca imunisasi, GMT meningkat secara bermakna dibandingkan pre-imunisasi baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok usia dengan GMT 6-12 bulan lebih tinggi secara bermakna dibandingkan 12-24 bulan. Hasil bahwa peningkatan kadar IgG maupun GMT yang bermakna pasca imunisasi dibandingkan pre-imunisasi secara keseluruhan maupun di tiap kelompok usia sejalan dengan penelitian vaksin tifoid konjugasi VDT di Filipina dan TIPBAR TCV. Sedangkan kenaikan IgG dan GMT kelompok usia 6-12 lebih tinggi secara bermakna dibanding 12 bulan sampai 24 bulan juga didapati pada penelitian oleh Kapeding di Filipina menggunakan vaksin yang sama. Pada penelitian ini juga ditemukan kadar IgG relatif sama. Hal ini dapat diterangkan bahwa kelompok 6-12 bulan antibodi maternal sudah menurun, namun masih dapat terdeteksi, sedangkan pada usia 12-24 bulan anak mungkin sudah terpajan secara alamiah. CD4 yang mengekspresikan sitokin, interferon gamma, dan interleukin 2 baik secara keseluruhan maupun secara berdasarkan kelompok usia. Peningkatan persentase CD4 interferon gamma. Berikut adalah gambar yang memperlihatkan korelasi antara kadar antibodi IgG dan persentase CD4. Terdapat korelasi yang lemah dan tidak didapatkan hubungan antara kadar IgG dengan persentase terhadap dua sitokin sehingga tidak menggambarkan sitokin yang lain. Peran sitokin sebagai perantara dan hasil akhirnya adalah IgG. Waktu pemeriksaan hanya pada saat pre dan 28 hari pasca imunisasi sehingga kadar di antara waktu tersebut tidak tergambarkan. Namun Cohen dan kawan-kawan juga Erikson mengatakan bahwa kadar sitokin akan meningkat dengan pada awal-awal minggu pertama setelah lihatkan tren kadar IgG dan profil ekspresi sitokin interferon gamma dan interleukin 2 oleh sel CD4 pre dan pasca imunisasi pemberian vaksin VDT berdasarkan usia subjek per bulan. Terlihat bahwa IgG pasca imunisasi memperlihatkan tren yang menurun seiring bertambahnya usia. Persentase CD4 yang mengekspresikan interleukin 2 juga memperlihatkan tren yang menurun. Lain halnya dengan kadar interferon. Kadar antibodi IgG yang dihasilkan lebih tinggi pada kelompok usia 6-12 bulan dibandingkan 12-24 bulan, maka dilakukan upaya untuk menjelaskan hubungan kadar sitokin yang dihasilkan dengan kadar IgG. Dilakukan pengelompokan lebih lanjut menjadi subkelompok 6-10 bulan, 12-24 bulan. Subkelompok usia 11-12 bulan memiliki IgG tertinggi. Hasil ini sejalan dengan kelompok usia 9-12 mengalami peningkatan yang tertinggi. Dan selain nilai IgG, interleukin 2 mencapai nilai tertinggi pada subkelompok 11-12 bulan, menimbulkan dugaan bahwa interleukin 2 berperan dalam proses imun bergantung sel T pada pemberian vaksin tifoid konjugasi VDT dalam menghasilkan berperan
lebih besar dalam proses sel TD, respon sel imun bergantung sel T pada pemberian vaksin tivoid konjugasi VDT dengan menghasilkan IgG yang lebih tinggi dibandingkan interferon gamma. Berikut adalah beberapa usulan mekanisme baru yang kami ajukan dalam suatu usulan mekanisme baru, yaitu penyuntikan vaksin tivoid polisakarida konjugasi VDT akan menyebabkan terjadinya respon imun bergantung aktivasi sel T helper CD4 untuk menghasilkan sitokin, termasuk interleukin 2 dan interferon gamma. Sitokin, interleukin 2 dan interferon gamma yang dihasilkan CD4 juga berperan dalam jalur autokrin, merangsang proliferasi dan diferensiasi sel CD4 sehingga memproduksi lebih banyak sitokin. Dan berikut adalah penyuntikan vaksin tivoid polisel dendrit yang akan dipresentasikan melalui MHC kelas 2 kepada sel limfosit T sehingga menimbulkan respon imun bergantung sel T yang mengaktifasi sel T CD4. Kemudian sitokin, interleukin 2 dan interferon gamma yang dihasilkan CD4 juga berperan dalam jalur autokrin. Dan sel limfosit B yang teraktivasi oleh sitokin akan berdiferensiasi menjadi sel B memori. Sel B memori akan berproliferasi diferensiasi menjadi sel plasma pada pajanan berikutnya, dan sel VDT aman dapat menimbulkan serokonversi dan meningkatkan kadar IgG anti-V serta GMT secara bermakna pasca imunisasi dibandingkan pre-imunisasi, dan menimbulkan respons imun bergantung sel T dengan dibuktikan adanya peningkatan persentase CD4 yang mengekspresikan interferon gamma secara bermakna dan juga interleukin 2 secara bermakna pada pemberian vaksinasi tivoid konjugasi VDT pada ikatan nilai IgG anti-V dan GMT pasca imunisasi kelompok usia 6-12 bulan yang lebih tinggi secara bermakna dibandingkan kelompok usia 12-24 bulan. Peningkatan nilai IgG anti-V sejalan dengan peningkatan persentase CD4 yang mengekspresikan interleukin 2 dengan nilai tertinggi pada kelompok usia 11-12 bulan. Sehingga saya menyarankan untuk diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lama kadar antibodi yang menetap sel anak usia 6-24 bulan, dan diperlukan penelitian jangka panjang untuk melihat efikasi dan efektivitas vaksin tivoid polisakarida konjugasi VDT. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada promotor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Dr. Berni bisa dikeraskan suaranya, ini soalnya tadi nampaknya kecil suaranya. Ya, baik, sebelum kita mulai ujian, ya pertanyaan dari para peserta, saya mau bertanya dulu kepada kandidat doktor, apakah Anda siap untuk menerima pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Terima kasih Profesor Ari. Saya siap untuk menerima pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Ya. Terima kasih. Pertama saya persilakan kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran Profesor Dr. Suhendro Kedalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Suhendro. Terima kasih sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Berni Endiarani Medise atas selesai Anda hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga ingin saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang mendukung usaha Dr. Berni menyelesaikan pendidikan S3 Kedokteran FKUI.
Pertanyaan saya sehubungan kinetik antibodi IgG vaksin tifoid polisakarida konjugasi V. diphtheria toxoid pada bayi dan anak. Pada usia 12 bulan terjadi peningkatan antibodi dibandingkan dengan usia 6 bulan. Dan setelah itu menurun setelah 12 bulan. Pertanyaan saya adalah, apakah kinetik kadar antibodi pasca vaksinasi tersebut spesifik pasca vaksin tifoid polisakarida konjugasi V. diphtheria toxoid? Mohon dijelaskan mekanismenya. Terima kasih. Dalam konsultan penyakit tropik infeksi, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Profesor. Hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa kinetik IgG untuk pada bayi usia 6 bulan sampai 24 bulan pasca pemberian vaksin VDT, vaksin tifoid konjugasi VDT, meningkat di atas pada usia 6 sampai 12 bulan lebih tinggi daripada 12 sampai 24 bulan. Dan pada pertanyaannya adalah apakah pada di atas 12 bulan ini bersifat spesifik pada vaksin? Menurut saya ini harus dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini saya memang memfokuskan pada penelitian terhadap IgG yang dihasilkan oleh pemberian vaksin tifoid konjugasi VDT. Namun untuk pemberian vaksin konjugasi untuk strain lain, baik dalam hal ini bakteri yang lain, itu harus memerlukan penelitian lebih lanjut dan berbeda. Begitu jawaban saya. Terima kasih, Prof. Baik, kalau begitu kira-kira dengan hasil ini, kapan saatnya dilakukan pengulangan vaksin? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Profesor Dr. Suhendro, spesialis anak konsultan, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit infeksi tropik. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Prof. Untuk hasil ini, kita baru memperlihatkan bahwa hasil ini sudah terjadi peningkatan kadar IgG maupun GMT yang secara bermakna dalam 1 bulan pasca imunisasi. Namun, hal ini baru merupakan penelitian awal dan harus dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat sampai seberapa lama kadar antibodi yang dihasilkan ini akan bertahan. Sehingga dengan adanya penelitian lanjutan, maka kita akan melihat sampai seberapa lama antibodi bertahan dan kapan kita harus melakukan pemberian booster, terutama pada anak usia 6 bulan sampai 24 bulan ini. Terima kasih, Prof. Baik, cukup Pak Dekan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Dr. Berni, bisa nggak diperbaiki volumenya ya? Ini karena masih kurang jelas dari audiens juga. Bisa diperbaiki. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Suara Ya, saya sudah baik. terdengar. Ya, Ya, silakan. gambarnya. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Sri Rejeki S. Hadinegoro, anak konsultan untuk membukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Sri. Ya, terima kasih Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Berni, pertama-tama saya juga mengucapkan selamat, sudah bisa berhasil, agak lama ya, tetapi saya kira alhamdulillah bisa selesai pada hari ini. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa sebetulnya dasar dari penelitian ini adalah untuk bagaimana satu vaksin konjugasi dapat mengubah sel T independent menjadi sel T dependent. Nah, menurut Dr. Berni, apakah dengan penelitian saudara ini sudah dapat membuktikan bahwa memang protein konjugasi yang dipakai dalam hari ini adalah DT berhasil membuat bahwa sel T independent menjadi dependent? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengenai apakah dari hasil ini kita sudah bisa mengubah program kita bahwa sekarang typhoid untuk anak bisa diberikan
di bawah 2 tahun dengan adanya vaksin konjugasi yang saudara lakukan, yaitu uji klinis fase 2 ini, yang sudah dibuktikan bahwa imunogenisitas dan keamanan yang baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Profesor Dr. Sri Rejeki Hadinegoro, spesialis anak konsultan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya, Prof. Pertanyaan Prof yang pertama, apakah sudah terbukti bahwa ada terjadi perubahan antara atau konversi dari sel T independen menjadi sel T dependent? Pada penelitian ini, saya membuktikan bahwa memang terjadi konversi dari sel T tidak bergantung, respons imun tidak bergantung sel T atau sel T independen menjadi respons imun bergantung sel T atau sel T dependent. Hal ini dinyatakan atau diperlihatkan dengan adanya peningkatan secara bermakna CD4 yang menghasilkan mengekspresikan interferon gamma maupun CD4 yang mengekspresikan interleukin 2 yang berbeda secara bermakna pre dan pasca imunisasi. Dan ini memperlihatkan bahwa telah terjadi adanya perubahan dari respons imun tidak bergantung sel T menjadi respons imun bergantung sel T. Dan ini merupakan salah satu bukti yang cukup baik, Prof, karena untuk membuktikan bahwa vaksin konjugasi VDT ini memang bekerja yang seperti yang kita harapkan, yaitu terjadinya perubahan menjadi respons imun bergantung bergantung sel T. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana selanjutnya, apakah dapat dilakukan atau dimasukkan ke dalam program selanjutnya? Untuk pertanyaan ini, menurut saya kita harus melakukan penelitian lanjutan dulu, seperti misalnya penelitian di fase 3 maupun di fase 4, dan kita melakukan dengan pembanding mungkin Prof, dan dengan jumlah yang lebih besar untuk memastikan bahwa tingkat keamanan atau safety maupun imunogenisitas vaksin ini memang sudah terbukti dan dapat diaplikasikan nanti untuk ke masyarakat. Dan kalau bisa juga dilakukan suatu penelitian dengan membandingkan menggunakan kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol ini biasanya dapat menggunakan placebo, tetapi karena pada penelitian vaksin VDT ini sebenarnya di dunia sudah ada vaksin konjugasi lain, mungkin kita bisa menggunakan vaksin konjugasi, tivoid konjugasi yang lain yang bisa digunakan sebagai kelompok kontrol. Setelah penelitian tersebut akan dilihat hasilnya, baru kita bisa menjadi dasar untuk salah satu rekomendasi, untuk salah satu dasar saja untuk merekomendasi nantinya apakah vaksin ini dapat digunakan untuk masyarakat atau tidak. Demikian jawaban saya. Terima kasih, Prof. Iya, kalau pertanyaan yang pertama tadi memang berhasil, mungkin usul saya untuk ditambahkan di dalam simpulan, di situ ada hasil tambahan. Apakah bisa ditambahkan? Saya kira mungkin itu untuk dipikirkan kemudian. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Akan saya tambahkan, Prof. Terima kasih, Prof. Sri. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, sebagai anak konsultan, untuk mengucapkan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Zaki. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan salut kepada Dr. Berni yang telah dengan gigih menyelesaikan penelitian ini yang pada pagi ini dipertahankan di depan sidang. Karena saya tahu bahwa penelitian ini bukan penelitian yang mudah, ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajukan suatu pertanyaan yang praktis. Yang pertama ialah bahwa Anda melakukan penelitian ini kan awalnya karena belum ada vaksin untuk anak di bawah 2 tahun yang bersifat imunogenik, karena di atas 2 tahun yang poliovirida itu cukup bagus, tapi tidak bisa untuk di bawah anak umur 2 tahun. Ya. Dulu katanya alasannya di bawah 2 tahun juga anak belum banyak kontak dengan makan dari luar yang dapat menularkan typhoid, tapi itu ternyata ya, alasan itu tidak kuat karena nyatanya tadi disampaikan bahwa di bawah 2 tahun juga cukup banyak anak yang menderita typhoid. Nah, oleh karena itu Anda berusaha untuk membuat vaksin yang lebih kuat yang bersifat imunogenik untuk anak di bawah 24 bulan, yaitu dengan mengkonjugasi dengan vaksin DT. Pertanyaan pertama saya, apakah
ajuvan DT ini juga punya sifat imunogenik. Artinya kalau iya berarti mungkin pada anak yang mendapat vaksin ini di atas 12 bulan misalnya tidak perlu booster DT lagi. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi disampaikan bahwa hasilnya cukup bagus, terutama maksimum pada usia 12 bulan ya, 11 sampai 12 bulan. Nah, kalau melihat ini hasilnya sangat imunogenik, apakah ada pemikiran bahwa ini juga nanti mungkin digunakan untuk anak di atas 24 bulan? Karena selama ini efikasinya ya mungkin masih perlu yang ditingkatkan lagi untuk anak yang di atas 24 bulan. Apakah Anda berniat untuk melanjutkan penelitian ini untuk anak di atas 24 bulan? Bila memang hasilnya bagus, mungkin nanti semua vaksin akan kita gunakan yang konjugasi ini. Itu, terima kasih pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Profesor Dr. Zaikyudin Munasir, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan Prof. Yang pertama, untuk apakah ajuvan VDT ini menghasilkan sesuatu imunogenik ya. Pada penelitian ini, pertama-tama memang kami tidak melakukan penelitian untuk mengukur apakah kadar DT atau difteri toksoid sebagai komponen protein karier pada vaksin ini, apakah memang protein karier ini juga memiliki efek terhadap pemberian imunogenisitas atau booster terhadap komponen difteri pada anak yang bayi dan anak di bawah 24 bulan. Namun komponen DT di sini memang diperuntukkan sebagai protein karier, sehingga jumlahnya maupun kapasitasnya seharusnya lebih kecil daripada yang digunakan untuk menimbulkan imunogenisitas pada vaksin yang sesungguhnya. Namun untuk memastikan jawaban apakah betul-betul protein karier DT ini dapat menimbulkan imunogenisitas juga atau meningkatkan imunogenisitas untuk pemberian vaksin DT selanjutnya, nah ini harus dilakukan penelitian lanjutan yang khusus untuk menelaah kasus masalah ini. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pemberian pada di atas 24 bulan. Pada penelitian di fase 1 maupun di fase 2 untuk vaksin tivoid konjugasi VDT ini memang kami telah melakukan penelitian untuk di atas penelitian fase 1 adalah 2-5 tahun dan 18-40 tahun, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa vaksin tivoid polisakarida konjugasi VDT ini mampu menimbulkan imunogenisitas yang cukup baik, Prof, dengan pemberian 1 dosis. Dan untuk kelompok usia 2-5 tahun juga, bahkan jika dibandingkan pada pemberian vaksin polisakarida yang saat itu digunakan sebagai kelompok kontrol. Hasil memperlihatkan bahwa pemberian vaksin tivoid polisakarida VDT ini, konjugasi VDT ini, memberikan imunogenisitas yang lebih tinggi secara berbeda bermakna dibandingkan pemberian vaksin polisakarida atau VPS pada kelompok usia 2-5 tahun dan 18-40 tahun. Jadi, menurut saya jika nanti dilakukan penelitian di fase 3 maupun di fase 4, bisa menggunakan vaksin tivoid polisakarida konjugasi yang lain untuk membandingkan apakah VDT vaksin ini akan memberikan imunogenisitas yang jauh lebih baik. Begitu jawaban saya, Prof. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya, Bapak Ketua Sidang. Ya, terima kasih, Prof. Zaki. Berikutnya saya persilakan Profesor Dr. Saptawati Bardasono, Master of Science, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Tati. Terima kasih, Bapak Dekan, selaku Ketua Sidang. Dr. Bernie Endiarni Medise, selamat atas apa yang sudah dihasilkan sampai saat ini. Dr. Bernie telah dengan sabar melakukan penelitian dan mendapatkan saran-saran perbaikan dari kami yang sudah tua-tua ini ya. Untuk itu juga saya ingin mengapresiasi publikasi-publikasi yang telah membawa nama FKUI RSCM mendunia terkait penelitian vaksin yang dilakukan oleh Dr. Bernie dan kawan-kawan. Saya harus mengajukan pertanyaan. Ada 2. Yang pertama adalah
sebagai salah satu keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan desain kuasi eksperimen time series. Mengapa ini dijadikan keterbatasan, sementara alasannya jelas bahwa secara etika ini sudah memenuhi dipilihnya desain ini. Nah, bila dikatakan bahwa peneliti kurang mampu mengendalikan faktor perancu, bukankah subjek yang sama yang diobservasi dari waktu ke waktu, sehingga subjek tersebut bisa menjadi kontrol terhadap dirinya sendiri? Apakah ada desain ideal yang diusulkan untuk penelitian vaksin selanjutnya bila memang ada? Dan apakah seperti yang pernah dilakukan oleh Mohan dan kawan-kawan dengan menggunakan desain RCT? Pertanyaan yang kedua, keterbatasan yang lain juga disampaikan oleh Dr. Berni terkait dengan karakteristik sosioekonomik yang homogen atau hampir sama antar dua kecamatan yang lokasinya dipilih dalam penelitian ini. Bukankah justru dengan kondisi yang homogen tersebut membuat Dr. Berni tidak perlu melakukan analisis stratifikasi, artinya kedua lokasi itu bisa dianalisis sebagai satu kelompok populasi saja. Demikian pertanyaan saya, Dr. Berni. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Profesor Dr. Saptawati Bardosono, MSc. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan Prof. Yang pertama, untuk masalah apakah mengapa saya memasukkan kuasi eksperimen sebagai desain saya menjadi suatu keterbatasan. Memang pada kuasi eksperimen ini di satu sisi bisa digunakan dalam keadaan tertentu, Prof, seperti misalnya dalam penelitian di mana peneliti memiliki berbagai masalah, salah satunya adalah di desain saya ini karena keterbatasan populasi yang bisa saya gunakan sebagai sampel atau subjek penelitian saya. Namun memang bagaimanapun juga kuasi eksperimen ini tidak ada randomisasi, sehingga ini membatasi nanti hasilnya untuk generalisasi hasil di populasi, dan kemudian juga memang agak kesulitan bagi peneliti untuk mengontrol variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Dan memang jumlah populasi yang terbatas diharapkan nanti akan dijawab pada penelitian lanjutannya, nanti pada saat penelitian di fase 3 maupun di fase 4. Jadi sebaiknya memang penelitian lanjutan adalah menggunakan randomized control trial, di mana nanti akan menggunakan kelompok kontrol, Prof, dan dengan jumlah atau sampel yang lebih besar, dan ini akan menjadi penelitian lebih baik lagi. Untuk pertanyaan Profesor Saptawati yang kedua tentang homogenesitas dari penelitian saya, memang penelitian ini di satu sisi ini merupakan suatu kekuatan dari penelitian saya mungkin karena populasi yang saya gunakan adalah populasi yang memang membutuhkan vaksin tersebut, di mana kita tahu bahwa sanitasi yang jelek, kemudian sosial ekonomi yang rendah, jamban yang tidak ada, ini menjadi salah satu populasi yang membutuhkan vaksin VDT. Tetapi sebaiknya juga memang kita melakukan penelitian yang lebih luas lagi yang dapat menjangkau populasi yang berbeda, misalnya pada populasi untuk yang menengah ke atas, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sebelum vaksin ini dapat digunakan di masyarakat yang lebih luas lagi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Berni, atas jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak Dekan. Ya, terima kasih, Prof. Tati. Berikutnya adalah penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Agnes Rengga Indrati, spesialis patologi klinik konsultan. Silakan, Prof. Dr. Agnes untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Terima kasih Pak Dekan yang terhormat selaku pimpinan sidang, kepada Dr. Berni, selamat ya Dr. Berni, juga kepada para promotor atas telah selesainya penelitian ini, dan saya yakin penelitian ini akan membawa banyak manfaat. Saya ingin bertanya dua hal, Dr. Berni. Yang pertama, dari hasil penelitian Dr. Berni, ditemukan bahwa peningkatan antibodi pasca vaksinasi terutama ditemukan pada responden dengan usia 6-12 bulan, dibandingkan responden berusia 12-24 bulan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya adalah adanya pengaruh dari antibodi maternal.
sementara diketahui juga bahwa antibodi maternal yang tinggi dapat menghambat pembentukan antibodi secara aktif pada individu tersebut. Bagaimana menyikapi hal ini menurut Dr. Berni? Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa dari hasil penelitian Dr. Berni tadi juga disampaikan salah satu temuan bahwa korelasi antara antibodi pasca vaksinasi dengan sel CD4 yang mengekspresikan baik interferon gamma dan interleukin 2 memiliki korelasi yang kurang baik. Nah, sementara proses ini sangat diperlukan dalam pembentukan sel memori yang merupakan salah satu efek yang diharapkan sesudah vaksinasi untuk mendapatkan efek proteksi yang lebih panjang. Nah, ini bagaimana menurut Dr. Berni? Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Agnes Rengga Indarti, spesialis patologi klinik konsultan. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan dokter. Yang pertama, memang pada hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa antibodi pasca imunisasi vaksin tivoid konjugasi VDT ini menunjukkan bahwa kelompok usia dia 6 bulan sampai 12 bulan ini menghasilkan nilai yang lebih tinggi secara berbeda bermakna dibandingkan 12 sampai 24 bulan. Dan kita ketahui bahwa memang antibodi maternal ini dapat menghambat, tetapi memang dikatakan bahwa pada usia yang dimungkinkan adalah pada usia 6 sampai 12 bulan ini mungkin pasca 1 bulan imunisasi antibodi maternal ini mungkin sudah mulai menurun sehingga efeknya mungkin juga akan berkurang dalam menghambat pembentukan imunoglobulin yang dihasilkan dengan pemberian vaksinasi tivoid konjugasi VDT. Yang kedua, antibodi maternal ini memang dikatakan dia menghambat pembentukan dari imunoglobulin yang dihasilkan oleh vaksin. Namun dikatakan antibodi maternal ini tidak terlalu berpengaruh pada respon sel T, sehingga disinilah fungsi atau kekuatan dari vaksin konjugasi, di mana vaksin konjugasi ini akan melibatkan sel T, respons imun sel T, sehingga dia akan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh antibodi maternal. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan temuan korelasi saya antara antibodi pasca imunisasi dengan kadar CD4 yang mengekspresikan interleukin 2 dan interferon gamma, keduanya tidak memiliki korelasi yang baik antara antibodi dengan CD4, dan ini memang berhubungan dengan menurut kami adalah berhubungan dengan waktu pemeriksaan antara CD4 yang dilakukan hanya 2 kali, yaitu pada pre dan pada 28 hari pasca imunisasi. Sedangkan diketahui bahwa untuk antibodi ini adalah merupakan hasil akhir di mana pada 28 hari dikatakan 4 minggu pasca imunisasi merupakan peak atau puncak dari produksi imunoglobulin yang dihasilkan oleh suatu vaksin. Sedangkan untuk CD4 yang menghasilkan atau mengekspresikan interleukin gamma maupun interleukin 2 maupun interferon gamma itu dikatakan berdasarkan literatur mencapai puncak tertinggi itu pada minggu-minggu pertama, kemudian pada minggu-minggu selanjutnya akan menurun, ya. Dan dikatakan juga pada proses ini seharusnya dengan respons sel T ini akan menstimulasi adanya atau terbentuknya diferensiasi sel limfosit B menjadi sel B memori, dan diharapkan nantinya pada pajanan berikutnya sel B memori inilah yang akan menghasilkan atau berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan imunoglobulin yang lebih baik. Begitu kira-kira jawaban saya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Berni. Saya puas sekali dengan jawaban yang diberikan Dr. Berni. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Agnes. Waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi, dan ini tinggal 2 penguji yang akan mengajukan pertanyaan, kebetulan kopromotor dari Provendus. Pertama saya persilakan Profesor Dr. Sujatmiko, sebagai konsultan Master of Science, untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Sujatmiko. Terima kasih Bapak Dekan selaku pimpinan sidang. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih
dan selamat kepada Dr. Bernie, dan sebagai kopromotor terima kasih kepada para pembimbing dan penguji yang telah membantu Dr. Bernie sehingga menyelesaikan penelitiannya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan sedikit memberikan komentar, karena kita tahu bahwa Dr. Bernie adalah dokter spesialis anak dengan spesialisasi tumbuh kembang dan pediatri sosial. Nah, mengapa mendalami mengenai imunologi vaksin? Ini adalah suatu yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tumbuh kembang, biasanya kita bicara Dr. Bernie mendalami tentang bagaimana perubahan antropometri, kalau perkembangan tentang perubahan psikomotor, psikososial, dan perilaku. Tetapi karena Dr. Bernie juga bergelar Master of Public Health dari Universitas Nebraska di Amerika, maka ketika Dr. Bernie akan mengajukan penelitian tentang vaksin atau imunisasi vaksin pada saya katakan relevan, tapi tolong Anda mempelajari imunologinya lebih mendalam. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pembimbing yang membimbingnya. Nah, untuk itu saya akan mengajukan ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi Dr. Bernie sudah menjawab untuk pertanyaan Prof. Sri. Saya ingin eksplorasi lebih jauh. Apakah selain pertimbangan safety, kemudian keamanan, ya, efektivitas, efekasi dan efektivitas, masih ada pertimbangan lain untuk memasukkan suatu vaksin ke dalam suatu program nasional? Itu poin pertama. Poin kedua, andai kata berbagai pertimbangan-pertimbangan lain tadi tidak memungkinkan memasukkan vaksin ini dalam program nasional, apakah hasil penelitian Dr. Bernie hanya disimpan di lemari saja atau ada pemikiran lain, Dr. Bernie? Silakan, Dr. Bernie. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Sujatmiko, spesialis anak konsultan MSI. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah seperti tadi yang Prof katakan, apakah vaksin ini dapat diajukan sebagai suatu program nasional di Kementerian Kesehatan RI. Untuk menjadi suatu vaksin yang digunakan untuk di program pengembangan imunisasi atau PPI di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memang membutuhkan beberapa hal, tidak hanya sekedar hasil penelitian safety dan immunogenicity, Prof. Tetapi kita juga harus melihat apakah burden of disease dari demam tifoid ini betul-betul menjadi prioritas di negara kita, sehingga harus memiliki suatu data epidemiologi secara menyeluruh, Prof, mungkin dari berbagai provinsi, terutama tentang demam tifoid ini apakah cukup tinggi, dan khususnya untuk penelitian terkait penelitian saya di usia 26 bulan sampai 24 bulan. Dan kemudian selain itu harus dilihat lagi apa yang disebut dengan health economics, Prof. Jadi suatu penelitian untuk melihat apakah dengan pemberian vaksin polisakarida konjugasi VDT ini dapat betul-betul mencegah terjadinya kasus demam tifoid, dan apakah dengan pemberian atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggunakan vaksin ini sebanding untuk pencegahan penyakit, mengingat kalau seorang anak menderita suatu penyakit demam tifoid ini bisa mengakibatkan fatal atau kematian, atau paling tidak jika dirawat akan dihitung lama rawat, nilai atau dana yang dikeluarkan untuk perawatan dan lain sebagainya. Jika memang dikatakan bahwa dana ini memang jauh lebih menguntungkan, memang mungkin menjadi salah satu pertimbangan, dan kita sudah mempunyai yang disebut dengan ITAGI di Kementerian Kesehatan yang bisa menjadi salah satu kelompok ahli pakar yang bisa mengajukan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Untuk pertanyaan kedua, kalau belum masuk menjadi program nasional, ya, terus diapakan, disimpan aja hasil penelitiannya? Ya, penelitian dari penelitian saya maupun penelitian fase 1 maupun penelitian fase 2 ini menunjukkan bahwa vaksin tifoid konjugasi VDT ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi vaksin yang bisa digunakan secara global. Seperti yang diketahui saat ini secara global baru 1 vaksin tifoid konjugasi yang sudah mendapatkan rekomendasi WHO, yaitu TIPBAR TCV yang menggunakan tetanus toxoid sebagai protein kariernya. Dan jika
melihat apa yang dipaparkan oleh WHO bahwa kebutuhan untuk menggunakan vaksin tivoid konjugasi ini cukup besar untuk di seluruh dunia, termasuk terutama di negara-negara berkembang endemis seperti di India, Pakistan, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya mungkin PT Bio Farma sebagai produsennya, di mana menjadi kebanggaan kita juga karena berada di Indonesia, mungkin bisa mengajukan vaksin ini menjadi salah satu vaksin yang mendapatkan rekomendasi dari WHO. Dan yang kedua mungkin bisa menjadi salah satu vaksin pilihan yang dapat digunakan untuk masyarakat yang menengah ke atas, yang membutuhkan dan dapat membeli sendiri vaksin tersebut. Mungkin itu usulan dari saya, Prof. Ada sedikit tambahan Bapak Dekan, jadi bahwa penelitian vaksin Dr. Berni ini menjadi tambahan prestasi FKUI dan juga Departemen Ilmu Kesehatan Anak yang telah melakukan beberapa uji klinis vaksin baru ya. Ada yang bersinergi dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan terutama bersinergi juga dengan PT Bio Farma. Nah, pada waktu tahun 2010 sampai 2016 Prof. Sri dan kawan-kawan telah melakukan dengan kami juga diajak Prof. Rini juga dan melakukan penelitian vaksin dengue bersama dengan 5 negara Asia dan 5 negara Amerika Latin. 2012 sampai 2014 Profesor Hartono Gunardi dan kawan-kawan bersama kami juga dan mengajak beberapa divisi teman dari divisi lain melakukan uji klinis vaksin pentavalen untuk bayi umur 2, 3, 4 bulan dan booster 18 bulan yang kemudian dipakai dalam program nasional dan dipublikasi di jurnal internasional. 2015 sampai 2017 uji klinis vaksin influenza trivalen dengan koordinator saya bersama Dr. Berni juga sudah dipublikasi di internasional dan sudah diproduksi vaksinnya dengan Bio Farma. Dan sejak 2018 ini dilakukan uji klinis vaksin tivoid mulai dari fase 1. Kalau dulu kita dari fase 2, fase 3 ini fase 1 betul-betul dikerjakan oleh Dr. Berni ini dan Dr. Berni telah menggunakan fase 2 untuk 3. Oleh karena itu Bapak Dekan yang terhormat, andai kata FKUI mendapat tawaran untuk uji klinis vaksin SARS-CoV-2 atau COVID-19 untuk anak di bawah 18 tahun, maka Departemen Ilmu Kesehatan Anak, khususnya Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, bersama divisi lain mungkin akan bersedia untuk melakukan itu. Saya kira itu sekali lagi selamat buat Dr. Berni dan terima kasih kepada para pembimbing dan penguji yang sudah membimbing Dr. Berni bisa luar biasa prestasinya. Makasih Bapak Dekan. Terima kasih Prof. Sujatmiko. Saya rasa ini ada media juga dan catat kita akan siap untuk melakukan uji klinik vaksin COVID-19 untuk di bawah 18 tahun. Berikutnya ini penguji yang terakhir, Dr. Anis Karuniawati, spesialis mikrobiologi klinik konsultan PhD untuk membuat pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Anis. Terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Sidang. Selamat kepada Dr. Berni atas pencapaiannya yang tentu saja tidak hanya sekedar publikasi, yang publikasinya pun sudah sangat membanggakan, tetapi juga ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, kesehatan masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya satu saja karena sudah di ujung ya, dengan hasil yang diperoleh oleh Dr. Berni yaitu peningkatan IgG anti-V dengan pemberian vaksin ini dan termasuk juga CD4 untuk interferon gamma maupun interleukin 2. Apakah produk-produk imun tadi sudah cukup membuktikan bahwa pasien atau anak-anak yang diimunisasi itu akan terlindungi dari penyakit atau dari infeksi oleh Salmonella typhi. Dan karena kita belum bisa menentukan sebetulnya titer seberapa yang bisa melindungi anak-anak tersebut. Dan apa seharusnya uji lanjutan yang bisa dilakukan untuk membuktikan hal tersebut dan mengapa Dr. Berni tidak melakukan dalam penelitian ini? Silakan Dr. Berni. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Anis Karuniawati, spesialis mikrobiologi klinis PhD. Perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan dokter. Ya, memang berdasarkan hasil saat ini untuk menunjukkan bahwa nilai IgG anti-V maupun CD4 yang dihasilkan memang meningkat secara berbeda bermakna dibandingkan pre-imunisasi untuk segala kelompok usia. Namun hasil ini belum dapat digunakan untuk memastikan bahwa kalau kita memberikan vaksin VDT
konjugasi VDT ini betul-betul dapat meningkatkan dan melindungi anak-anak kita dari penyakit demam tifoid tersebut. Sehingga yang kita harus lakukan adalah melakukan penelitian lanjutan, salah satunya untuk menilai efikasi maupun efektivitas dari vaksin ini, yaitu untuk menilai apakah vaksin ini betul-betul dapat melindungi anak-anak usia 6 bulan sampai 24 bulan dari penyakit demam tifoid tersebut. Dan untuk efikasi ini mungkin dapat kita lakukan nanti pada penelitian di fase 3 yang lebih besar dengan jumlah sampel yang lebih besar dan biasanya menggunakan teknik randomized control trial menggunakan kelompok kontrol, dan untuk efektivitas kita akan menilai bagaimana kemampuan vaksin ini untuk betul-betul melindungi anak dari terjangkiti penyakit demam tifoid di masyarakat pada dunia yang sebenarnya, yang di real world-nya. Sehingga untuk penelitian ini memang belum dapat saya lakukan pada penelitian saya, tetapi paling tidak penelitian saya sudah dapat menyumbangkan beberapa aspek yang bisa menjadi pertimbangan bahwa penelitian ini layak untuk dilanjutkan untuk suatu penelitian lebih besar lagi, sehingga untuk menentukan apakah vaksin ini memang dapat digunakan di masyarakat. Demikian jawaban saya, Dok. Terima kasih Pak Dekan, saya sudah puas dengan jawabannya. Ujian selesai. Ya, terima kasih untuk Dr. Berni dan Bapak Ibu sekalian para penguji. Pada Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Berni Endiarni Medise, anak konsultan MPH. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Agus Firmansyah, anak konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Berni Endiarni Medise, spesialis anak konsultan Master of Public Health, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,8. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Agus Firmansyah, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Agus. Hadirin yang saya hormati, Dr. Berni Endiarni Medise yang amat terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya sampailah Dr. Berni pada ujian promosi doktornya. Pertama kali saya mengucapkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga Dr. Berni dapat mencapai ujian promosi pada hari ini.
Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Berni, suami dan anak, serta sanak keluarga lainnya. Perjuangan saudara yang cukup melelahkan telah menghasilkan buah kebahagiaan pada hari ini. Saya kira ini merupakan kado ulang tahun dan kado tahun baru yang tertunda seminggu. Tapi merupakan kado yang amat bernilai bagi saudari dan keluarga. Dr. Berni lahir 31 Desember. Makanya ada Endiarni di belakangnya. Yang maknanya the end of the year. Begitu ya Dr. Berni ya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kopromotor, para penguji dan para pembimbing lainnya yang telah memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam pendidikan Dr. Berni. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Dekan-Dekan FKUI yang mengizinkan Dr. Berni mengikuti pendidikan doktornya. Saya mengenal pertama kali Dr. Berni sejak menjadi residen pediatri. Berperawakan kecil tetapi energik. Cocok bekerja di pediatri sosial. Wajahnya selalu tersenyum, tidak pernah cemberut. Tampaknya bahagia luar dalam. Bahagia di dalam rumah dan bahagia di luar rumah. Jadi kantornya maksudnya. Untung diterima di FKUI, kalau tidak mungkin sudah jadi artis. Karena suatu SMA, waktu remaja, pernah jadi runner-up Putri Remaja Indonesia tahun 1988. Pasti banyak yang tidak tahu ya. Saya juga baru tahu setelah membaca kurikulum vitae-nya. Dr. Berni rupanya sudah pintar sejak kecil. Waktu duduk di bangku SMP, pernah terpilih menjadi siswa teladan nasional tingkat SMP tahun 85. Tetap hebat sampai mahasiswa, terbukti terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia tahun 1994. Setelah bekerja pun beliau tetap berprestasi, mendapat banyak penghargaan. Antara lain, pada tahun 2011 mendapat beasiswa dari USAID untuk belajar di University of Nebraska, Amerika Serikat. Juga mendapat penghargaan karya tulis terbaik terpublikasi internasional dari KMS RI tahun 2019. Dan terakhir, tahun 2020, mendapat penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi dari Kemendikbud. Di kantor, Divisi Tumbuh Kembang Persos, bagaikan adik kakak dengan Prof. Linis Kartini, mereka bersama menulis buku berjudul Buku Pintar Bayi dan buku Cerdas Memilih Mainan untuk Anak dan Remaja. Sampai bekerja di klinik yang sama, mungkin punya mereka nih ya, Klinik Tumbuh Kembang Lalita di Sumarekon, Bekasi. Saya tahu karena saya suka merujuk pasien di sana. Sekarang kembali ke laptop. Ada beberapa catatan yang perlu saya kemukakan mengenai disertasi Dr. Berni pada hari ini. Dalam praktek sehari-hari, saya sebagai klinikus di negara berkembang memang agak sulit menegakkan diagnosis demam tifoid. Seperti kata Ajibola dan kawan-kawan yang menulis makalah berjudul Typhoid Diagnosis in Endemic Countries, A Clock on the Wheel of Progress, yang diterbitkan Majalah Medicine tahun 2018. Ringkasnya, kata mereka, nggak ada kemajuan alias tersumbat. Katanya, the Vidal test is simple and inexpensive to perform and widely used in developing countries, although it has limited diagnostic value. However, it suffers from a lack of standardization of reagent, poor specificity, and inappropriate result interpretation. Mau melakukan pemeriksaan pembuluh darah, pasiennya datang sudah mengalami demam lebih dari seminggu. Hasilnya seringkali negatif, apalagi menunggu hasilnya yang 5-7 hari. Kapan mengobatinya? Untunglah IDAI tahun 2016 telah mengeluarkan rekomendasi tentang pemeriksaan penunjang diagnostik demam tifoid. 1. Uji baku emas diagnostik demam tifoid sampai saat ini adalah kultur.
Kultur darah mempunyai sensitivitas terbaik bila dilakukan pada minggu pertama atau awal minggu kedua. Yang kedua, pada anak yang menderita demam lebih dari 6 hari dengan gejala ke arah demam tipoid, untuk pengobatan pasien segera dapat dilakukan pemeriksaan serologis antibodi terhadap antibodi Salmonella typhi. Yang ketiga, pemeriksaan bidal untuk diagnosis demam tipoid tidak direkomendasikan. Sekali lagi tidak direkomendasikan karena memiliki sensitivitas dan sensitivitas yang rendah. Karena kenyataannya sih masih banyak yang pakai ya. Semoga kita tidak pusing lagi memberikan diagnosis demam tipoid karena insidennya mudah-mudahan akan menurun akibat vaksin yang bagus dan murah setelah diberikan kepada seluruh anak. Penelitian disertasi Dr. Berni telah membuktikan vaksin tipoid polisakarida konjugasi VIDT aman diberikan pada bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Imunogenisitas vaksin bagus dan menimbulkan respon imun yang bergantung sel T sehingga respon imunnya lebih baik. Karena dibuat Bio Farma, mudah-mudahan vaksin tipoid ini bisa masuk ke dalam program imunisasi nasional seperti BCG, DPT, campak, dan hepatitis, dan gratis untuk seluruh anak Indonesia. Sebelum menutup pidato ini, izinkanlah saya memberi nasihat kepada Dr. Berni. Nasihat yang diberikan guru saya, Profesor Immanuel Liebenthal, akan saya teruskan kepada Dr. Berni. Ada 2 orang yang tidak bisa kau cemburui. Yang pertama adalah anakmu, dan yang kedua adalah muridmu. Karena keduanya adalah generasi penerusmu. Orang tua akan bangga bila anaknya lebih pintar darinya. Dan seorang guru akan bangga bila muridnya lebih pandai darinya. Dr. Berni, jadilah ibu dan guru yang bijak. Sekali lagi selamat buat Dr. Berni dan keluarga. Setelah ini istirahatlah sebentar, nikmati kebahagiaan istirahat. Kemudian berjuang lagi menciptakan karya. Janganlah menjadi dokter bak pohon pisang yang berbuah hanya sekali. Buah Anda berikutnya adalah penelitian postdoktoral, membimbing calon dokter, dan mengembangkan ilmu kesehatan anak pada umumnya dan pedagogik sosial pada khususnya. Di Indonesia setara dengan yang ada di belahan dunia maju. Akhirnya, kepada hadirin yang telah dengan sabar mengikuti acara promosi ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Agus. Pertama-tama tentu atas nama pimpinan fakultas saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Berni Endiarni Medise, anak konsultan MPH, atas prestasi yang luar biasa ya saat ini sebagai staf FKUI. Tentu membanggakan buat kita semua prestasi yang Anda raih pagi ini. Baiklah, sebelum ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu ini ke beberapa tamu-tamu kita yang dikasih note oleh panitia. Terima kasih ini hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Nila Anfansa Muluk, mata konsultan. Terima kasih Prof. Nila hadir. Kemudian juga terima kasih hadir tengah kita Profesor Dr. Gigi Melani Sadono dari Trisakti. Kemudian juga Profesor Insinyur Mendiarni Safila MS PhD dari ITB. Kemudian juga Profesor Dr. Khairu Rizal Master of Science dari ITB. Dan juga terima kasih hadir tengah-tengah kita Profesor Dr. Cici Kartasasmita, anak konsultan, dan juga Profesor Dr. Meita Damayanti, anak konsultan dari Universitas Pajajaran, dan juga terima kasih Profesor Dr. Suci Ningsih, anak konsultan dari Udayana,
Dan juga terima kasih, tadi saya juga melihat Profesor Heru Suhartanto, Master of Science PhD, dan juga Dr. Insinyur RDV Rakun, Master of Science dari Fasilkom UI, dan Direktur Utama Rumah Sakit Brawijaya, Dr. Bagazi, dari Obstetri Ginekologi. Dan tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada yang berbahagia, dalam hal ini Departemen Ilmu Kesehatan Anak, ya Prof. Aryono, dan saya juga melihat ini luar biasa dukungan para guru besar yang hadir di sini, ya. Mohon maaf ini kalau tidak tercatat. Saya lihat tadi ada Prof. Sudikdo, Prof. Sukman, Prof. Ria, Prof. Endrawan, Prof. Bambang, Prof. Hardiono, ya Prof. Mulyadi, Prof. Najib, kemudian juga Prof. Pramita, ya. Ya, jadi luar biasa ini dukungan dari, mohon maaf kalau ada yang tidak disebut, tentu yang juga di sini para penguji, ya, juga beberapa guru besar dari Kesehatan Anak, dan juga dari angkatan, ya, dari 1996 ini, selamat, ini juga hadir di tengah-tengah Dr. Berni memberikan dukungan. Dan tadi disebutkan oleh Prof. Agus, ya, bahwa itu kita berharap riset ini bisa berlanjut, karena ini kan juga riset diawali dengan uji klinik 1, tahap 1, tahap 2, dan ini berlanjut tahap 3, dan kita berharap tentu betul tadi bahwa bukan saja paper internasional yang dihasilkan menjadi tujuan, tapi juga yang terpenting adalah membantu masyarakat kita. Ya, saya rasa bicara soal vaksin bukan saja masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Ya, ini juga menjadi kebahagiaan kita, menjadi contoh triple helix. Ya, jadi akademisi di sini, ya, kemudian juga government dan perusahaan, ya, company dalam hal ini Bio Farma. Ya, tadi juga pada saat ujian, ya, Prof. Sujatmiko menyampaikan bahwa FKUI mempunyai pengalaman yang panjang di dalam melakukan riset-riset uji klinik di bidang vaksin, dan dengan senang hati kami pun juga, ini kebetulan juga ada beberapa media yang hadir dengan pengalaman seperti ini, dan kebetulan juga kami punya daerah-daerah binaan di mana masyarakatnya akan mendukung penuh ketika kita melakukan uji klinik, ya, riset. Ya, tadi juga di dalam sambutannya, di dalam pengantar, Dr. Berni juga mengucapkan terima kasih kepada pasien-pasien yang sudah bersedia untuk mengikuti uji klinik ini. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini atas nama pimpinan sidang dan atas pimpinan Fakultas, FKUI juga siap untuk membantu pemerintah melakukan uji klinik vaksin COVID-19 untuk anak, jadi untuk usia di bawah 18 tahun, karena saat ini kan yang dikerjakan oleh UNPAD adalah 18 tahun sampai umur 59 tahun. Dan sekali lagi ini juga riset ini membuktikan bahwa pada kenyataannya kami juga siap untuk bekerja sama dengan siapapun di dalam membantu pemerintah, ya, untuk nama baik Indonesia dan nama baik kita semua. Dan saya rasa tadi disebutkan, ya, perjalanan panjang berikutnya yang harus ditempuh oleh Dr. Berni adalah tentu menghasilkan riset-riset yang berkualitas, paper-paper yang berkualitas. Saya rasa Departemen Ilmu Kesehatan Anak secara konsisten, ya, dari senior-seniornya, ya, selalu memperhatikan junior-juniornya untuk maju terus mencapai jabatan fungsional tertinggi, guru besar. Saya rasa seperti air mengalir. Kalau saya sampaikan guru besar dari depan seperti air mengalir. Jadi tentu berharap nanti Dr. Berni pun juga bisa mengikuti jejak. Oke, ini sekarang sedang lektor, mudah-mudahan berproses terus lektor kepalanya selesai, dan dalam hitungan yang tidak terlalu lama lagi juga bisa mencapai gelar guru besar seperti yang kita harapkan semua. Baiklah, terakhir tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar dari Dr. Berni, tentu suami tercinta,
Bapak Aldriano, Pak Didi Medice, Sarjana of Science, MM, ya. Terima kasih, dan juga kepada Ananda Adam Sauki Medice. Saya rasa terima kasih selama ini dukungannya kepada Dr. Berni yang tentu membuat nama FKUI juga semakin dikenal luas, bukan saja di Indonesia, tentu juga di level dunia, karena riset-riset tadi disebutkan adalah riset-riset yang menghasilkan publikasi di jurnal ternama. Tentu ini juga akan mengangkat nama Indonesia di mata dunia, khususnya untuk riset vaksin tifoid ini. Terima kasih, dan saya berharap dukungan ini terus bisa diberikan, karena Dr. Berni merupakan andalan FKUI untuk berbagai hal, berbagai kegiatan, dan sekali lagi saya atas nama Pira mengucapkan terima kasih. Dan kemudian juga kepada keluarga besar di sini, Pak Ayah Brigjen Purnawirawan Nur Hadi, Purwo Saputro, Master of Science, dan keluarga dan saudara-saudara Dr. Berni. Dan terakhir tentu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Suendro, dan juga Sekretaris Program Studi Dr. Harina, berkat dukungannya dan supportnya yang luar biasa kepada peserta didik S3 Kedokteran FKUI. Dan juga kepada promotor Profesor Agus Firmansyah, terima kasih Prof atas dukungannya selama ini untuk membangun FKUI, baik pada saat Prof juga menjadi Ketua Program Studi S3 Kedokteran, dan sampai saat ini terus membimbing para peserta didik dan junior-junior dari FKUI untuk bisa berkiprah terus baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga tentu kepada co-promotor Prof. Sujatmiko, saya rasa juga dukungan yang luar biasa Prof. Sujatmiko, sehingga teman-teman di Tumbuh Kembang juga luar biasa pencapaiannya, beberapa guru besar ya juga terus dihasilkan, dan tentu saya berharap ini bisa terus menularkan kepada junior-junior di Tumbuh Kembang. Dan juga terima kasih kepada co-promotor Dr. Anis Karuniawati, walaupun dalam kondisi isolasi mandiri, tapi kita lihat bahwa Dr. Anis sehat dan alhamdulillah terus diberikan kesehatan, dan tadi juga kontribusinya luar biasa untuk promotor untuk Dr. Berni. Dan kepada para penguji, Profesor Dr. Sri Rezepi Hadinegoro secara konsultan, terima kasih Prof dukungannya, dan juga kepada Profesor Dr. Zakiuddin Munasir secara konsultan, dan juga kepada Profesor Dr. Saptawati Badasono Master of Science, dan juga kepada penguji tamu kita, Dr. Ilmu Patologi Klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Agnes Rangga Indrati, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Saya rasa sekali lagi pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, promotor, kopromotor, dan juga para penguji, sehingga kita bisa menyaksikan prestasi yang dihasilkan oleh Dr. Berni pagi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang saya sampaikan. Biasa tentu ini sudah dipersiapkan pantunnya, mohon maaf ini kalau pantunnya kurang berkenan, ya namanya juga pantun ya, tentu tergantung dari yang membuat pantun. Vaksin bukan sembarang vaksin. Nah, ini kan kita bicara soal vaksin sekarang ini. Vaksin bukan sembarang vaksin, vaksin kombinasi asli Indonesia. Jadi betul tadi bahwa kalau dilihat vaksin tifoid ini dikombinasi dengan difteri toksoid, itu belum ada. Jadi ini suatu terobosan yang luar biasa. Jadi tentu kita berharap tahap 3-nya juga sukses, melibatkan pasien-pasien dewasa. Ya saya ulang lagi nanti ini karena belum selesai. Vaksin bukan sembarang vaksin, vaksin kombinasi asli Indonesia. Selamat untuk Dr. Berni yang suka ikan asin. Saya nggak tahu suka atau tidak karena memang saya mesti ujung nyesir, jadi saya paksakan itu, mohon maaf. Saya ulang lagi, mohon maaf biar lebih mantap. Vaksin bukan sembarang vaksin, vaksin kombinasi asli Indonesia. Selamat untuk Dr. Berni yang suka ikan asin, disertasinya menghasilkan 3 artikel di jurnal ternama.
Terima kasih. Baiklah, demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.